Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik-baik aja. Sudah makan nasi goreng? Rasanya? Mantap. Oke. Skip. Kita akan belajar sama-sama mengenai kisah, yaitu di balik kisah Elia bertemu dengan seorang janda Sarfat. Kita akan buka dalam 1 Raja-Raja 17. Ada yang nggak bawa Alkitab? Coba angkat Alkitabnya ke atas. Saya nggak akan bilang seperti Mas Arif. Saya hanya ngecek, oke, berarti kita anak teologi. Anak Alkitab. Sebentar. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan yes. Oke, yes. Oke. Di sini saya coba menarasikan kisah ini dengan versi saya yang akan mencoba menyampaikannya. Jadi kalau kita lihat dalam pasal 17 ini diawali dengan kisah Elia yang menghadap Raja Ahab. Elia bilang kalau di ayat yang pertama dia bilang, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Oke, diawali dengan statement Elia yang seperti ini. Lalu kisah ini berlanjut, yaitu ketika Tuhan menyampaikan bahwa kamu berjalan aja ke timur. Nanti kamu bersembunyi di tepi sungai apa? Kerit. Nanti di situ kamu akan diberi makan oleh burung-burung, yaitu berupa apa? Roti dan daging, dan kamu akan minum dari air sungai itu. Akhirnya Elia dengan waktu yang lama berdiam diri di tepi sungai Kerit. Tapi Tuhan tahu kalau sungai Kerit itu lama-kelamaan akan kering. Kita boleh lihat ya, di ayat 7 itu karena nggak ada hujan yang turun, makanya firman Tuhan datang lagi ke Elia. Kalau saya mengimajinasikan seperti ini, Elia, ada yang saudaranya namanya Elia? Nggak ada. Oh, Eliezer. Elia, kamu pergi aja ke Sarfat, wilayah Sidon. Nanti di situ. Nanti di situ kamu akan ketemu seorang janda yang sudah kuperintahkan, kata Tuhan. Akhirnya dia pergi, dia dengan taat mengikuti perintah Tuhan. Kalau saya melihat dilogikakan seperti ini ya teman-teman. Dia diperintahkan untuk ke Sarfat, bertemu dengan seorang janda. Kalau kita tahu status janda pada masa perjanjian lama yang saya baca dan saya baca-baca ya, karena saya penasaran gitu loh, kenapa Tuhan pakai janda ini gitu. Kalau kita lihat seorang janda ini adalah seorang perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya, yang secara tidak langsung dalam mencukupkan kebutuhan hidupnya, yang awalnya ada suami yang bekerja dan segala macamnya, akhirnya dia sendiri. Secara otomatis, secara ekonomi mungkin kurang gitu. Kalau saya yang melihatnya, tapi nanti akan dibuktikan lagi tentang seorang janda ini. Lalu Elia ketemu tuh waktu dia masuk di gerbang kota Sarfat, dia udah lihat, itu ada, maksudnya enggak, aku lihat waktu saya lihat, kalau saya membayangkan ketika Elia nyampe di gerbang itu, dia kan di ayatnya bilang dia melihat seorang janda sedang memungut kayu. Dan di situ Elia langsung ngomong sama janda ini, beri aku sedikit air dalam kendi. Janda ini langsung langsung ngasih, tapi tidak berhenti di situ ternyata.
Elia minta lagi. Minta apa? Minta roti. Di sini ada statement dari seorang janda ini, dia bilang, demi Tuhan, Allahmu yang hidup. Jadi dia ini hanya punya segenggam tepung dan minyak dibuli-buli itu sedikit. Dan dia tuh hanya cari kayu, nantinya niatnya kayu itu akan dijadikan untuk nanti akan masak, sehingga makanan nanti tepung itu akan diolah menjadi roti dan untuk makan dia dan anaknya. Tapi yang saya perhatikan saudara-saudara, kita lihat di ayat yang ke-12 diberitakan seperti ini. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Kalau kita lihat, kalau saya lihat dari ayat ini, sebenarnya keadaan janda ini juga kekurangan. Kekurangan sekali. Karena dia bilang, kalau ini makanan ini, bahan-bahan ini kumasak sekali ini untuk kumakan, maka dia akan mati. Karena dia nggak punya persediaan lagi. Nggak punya persediaan lagi. Karena itu sekali makan gitu loh, sekali makan habis gitu. Lalu si Elia bilang, jangan takut. Buatlah seperti apa yang kau katakan. Singkat cerita, akhirnya seorang janda ini membuatkan roti ke Elia untuk diberikan ke Elia, dan akhirnya tepung segala macam minyak itu enggak ada berkurang, enggak habis gitu loh. Berarti kita lihat di sini bahwa Tuhan sudah kasih tunjuk ya, bahwa ternyata ketika seorang janda ini memberi dari kekurangannya, Tuhan melimpahkan lebih dari apa yang dia berikan. Oke, lanjut lagi, kisah tidak berhenti di situ yang membuat saya takjub di sini. Setelah seorang janda ini melakukan semua perintah yang diperintahkan oleh Elia, anaknya sakit. Kalau saudara perhatikan, sakit anaknya ini tidak hanya sakit, cuma sakit aja. Tapi kalau saya lihat, sakitnya itu sampai tidak ada napas. Saya memposisikan sebagai seorang janda ini, teman-teman, saudara-saudara. Ketika saya memberikan pelayanan terbaik, oh ini abdi Allah, minta ini, oh saya kasihkan. Bahkan dalam kekurangan dan maksudnya kekurangan pun saya akan memberikan gitu. Tapi kenapa setelah itu anak saya sakit gitu loh. Kalau saya lihat dari ini ya, bahasa aslinya ketika dia mempertanyakan itu ke Nabi Elia, itu nadanya tuh seperti interogasi. Kok kenapa kamu datang ke sini? Apa kamu mau mengingatkan aku tentang kesalahanku? Seorang janda ini pasti kalau diperhadapkan dengan situasi kayak gitu pasti rasanya nyesek ya. Kalau zaman sekarang tuh banyak nyesek gitu. Aku udah ngelakuin baik ya, terus kok kayak gini gitu, anakku loh ini. Terus ternyata enggak hanya Elia, enggak hanya seorang janda ini yang nyesek. Nyesek itu apa bahasa Indonesianya? Kayak makjeleb. Kayak nelongso, bukan, kayak kok gitu. Ternyata enggak hanya seorang janda ini, saudara. Tapi Elia pun seperti itu. Akhirnya Elia bilang apa? Sini, bawalah anakmu kepadaku. Akhirnya Elia membawa anaknya ke kamarnya, lalu menidur, maksudnya merentangkan di kasur kayak gitu. Di situ Elia ngomong sama Tuhan. Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Kalau saya perhatikan, yang mengalami rasa sedih, yang mengalami sesak, tidak hanya seorang janda ini. Tapi Elia pun yang percaya kepada Tuhan, ketika melihat kejadian ini, juga merasakan bagaimana sedihnya melihat keadaan anak dari seorang janda ini. Elia tidak berhenti di situ. Tidak hanya
bilang mempertanyakan kenapa segala macamnya, enggak. Tapi Elia langsung bilang, Elia langsung minta permintaan ke Tuhan yang berkata seperti ini. Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Kalau kita lihat ya, sebelum Elia ngomong seperti itu, sebelum berseru kepada Tuhan, lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu. Kalau saya lihat mengunjurkan ini dalam bahasa bahasa Indonesia sehari-hari, dan juga saya lihat dari terjemahan yang itu bagus banget bahasa Inggris, tapi kalau saya di Indonesia kan Elia tuh sedang seperti ini. Dia berseru sama Tuhan tuh sampai membungkuk 3 kali. Tuhan, kembalikan nyawa anak ini. Di sini terlihat bahwa Elia pun merasakan gitu. Janda ini sudah menerimaku, sudah memberikanku makan dan minum. Dan sekarang Tuhan seperti menimpakan. Kenapa sakit ini kepada anak seorang janda ini yang ibaratnya sudah menerima Elia. Lalu di ending, menurut saya ini ending yang cukup melegakan buat saya si pembaca dan yang saya ketika saya merenungkan ini, yaitu ketika anak itu sudah sembuh. Dan seorang janda ini bilang di ayat yang ke-24, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Saudara, kita mau belajar dari kisah ini. Kisah yang mungkin sering kali kita dengar, mungkin kita udah baca sampai berpuluh-puluh, bahkan mungkin ada yang sudah baca Alkitab ini sampai tamat 14 kali atau 1000 kali mungkin ya selama hidup. Tapi saya mau katakan di sini, ketika saya lihat kisah ini, ada sebuah hal, yaitu ketika Tuhan punya rencananya masing-masing untuk setiap orang. Tuhan punya rencana masing-masing untuk janda ini, Tuhan punya rencana masing-masing khususnya untuk si Elia ini. Dalam masa kesukarannya, masa kekurangannya, kalau kita lihat gak hanya Elia yang waktu itu yang mengalami kekurangan amunisi ya, maksudnya makanan segala macamnya. Janda ini pun sebenarnya kekurangan. Tapi Tuhan itu ternyata punya schedule-nya masing-masing gitu loh. Detail banget. Oh nanti Elia ini nanti ku arahkan gini, oh nanti ketemu ini. Nanti ketika ini ketemu ini jadilah ini gitu loh. Jadi udah terskenario dengan baik, saudara-saudara. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita saat ini, kita punya proses masing-masing, kita punya latar belakang hidup masing-masing, kita punya permasalahan yang mungkin orang lain tuh enggak merasakan apa yang kita rasakan. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, kita ada di tempat ini kan belajar Alkitab, kita doa pagi, kita makan 3 kali sehari, mungkin secara makanan kita enggak kekurangan. Mungkin mungkin uang saku ya, kalau uang saku mungkin ada beberapa teman-teman yang enggak dikirimi uang, mungkin 5 bulan sekali atau setahun sekali atau enggak sama sekali gitu kan. Tapi saya mau katakan seperti ini, Tuhan itu punya rencana. Bahkan di saat ketidakmampuan, keterbatasan, bahkan di saat kekurangan kita pun, Tuhan punya rencana masing-masing dalam kehidupan kita. Bahkan saya melihat kalau ternyata Tuhan itu kalau ngatur rencana itu super wow gitu loh. Kalau saya flashback kehidupan saya dari Muslim. Tuhan tuh secara detail meruntutkan cerita hidup saya sampai saya kalau balik ke belakang tuh, aduh kok Isa ya? Kok rasanya nggak mungkin gitu loh, Isa aku berjalan sejauh ini gitu. Tapi itu Tuhan punya rencananya untuk setiap kita masing-masing. Bagian kita apa? Bagian kita bukan membandingkan rencana kita dengan rencana orang. Oh Tuhan, dia umur segitu udah punya anak. Oh Tuhan, dia punya segitu udah punya pacar, mau tunangan. Oh Tuhan, dia udah semester ini IP-nya dia naik daripada aku turun. Aduh Tuhan, aduh. Selalu membandingkan rencana kita, apa yang kita alami dengan apa yang orang lain alami. Sebenarnya bagian kita cuma satu, kalau kita melihat kisah ini, yaitu mau taat.
dan mau dipimpin. Tapi memang jelas sih, saya merasakan ketika dalam kekurangan tuh rasanya sulit untuk dipimpin. Iya apa enggak? Iya ya Pak, iya. Sulit sekali untuk dipimpin. Ref, kamu kan lagi ini ya, lagi itu berdoa aja, nanti pasti Tuhan. Rasanya di sini tuh berdoa, terus ini kan lagi kekurangan segala macamnya. Rasanya sulit banget gitu loh. Untuk mau dipimpin tuh sulit banget. Misalnya punya mentornya bilang, Ref, kamu ini aja, kamu tuh harus tetap berjalan dalam rule-nya Tuhan, meskipun keadaanmu tuh kayak gini. Ya enak kalau ngomong, yang jalanin ini loh, abot, berat maksudnya. Kuncinya itu, bagian kita bukan membandingkan rencana hidup kita dengan keberhasilan hidup kita dengan keberhasilan orang lain. Tapi bagian kita cuma mau dipimpin dan taat di dalam situasi dan kondisi apapun. Sulit, iya. Mudah, pasti bisa dilakukan. Maksudnya, oh ya, lanjut. Lalu hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini yaitu apa? Ternyata pertolongan, penyertaan dan rencana Tuhan itu di luar nalar kita sebagai manusia. Betul apa enggak? Kalau kita lihat kisahnya si Elia ini, enggak nalar dia, disuruh jalan ke timur, nanti kamu, misalnya nih, Reva kamu jalan aja ke timur, nanti ada burung-burung di udara yang mesti kasih kamu roti, nanti tiba-tiba ada ini. Kalau misalnya saya tarik ke situ ya, rasanya enggak mungkin gitu loh. Terus balik lagi ke janda ini, rasanya kok enggak mungkin tiba-tiba orang datang bilang, oh jangan takut, nanti itu pasti terjadi sesuai dengan apa yang kau katakan. Enggak mudah buat percaya kayak gitu secara nalar. Tapi mau gitu. Kita kan kadang kayak gitu ya. Kalau misalnya menghadapi segala sesuatu tuh langsung disimpulkan dengan pandangan kita. Aku IP segini nggak mungkin lah rasanya. Karena soalnya nggak mungkin. Ya nggak mungkin aja kayak gitu. Betul khotbahnya Kak Tresia waktu itu tentang menyerah dan berserah. Saya sangat terberkati waktu itu. Karena ternyata beda banget gitu loh. Kalau kita berserah sama Tuhan. Kalau kita berserah sama Tuhan, bukan kita membatasi diri kita untuk hal-hal yang sebenarnya Tuhan sediakan, kayak gitu. Jadi jangan batasi perbuatan Tuhan dengan nalar kita. Bagian kita tuh cuma percaya dan mau melangkah. Orang khawatir karena apa sih? Karena enggak percaya nanti ke depan ini gimana ya. Orang takut karena apa? Karena ya enggak percaya. Tapi kalau hidup kita percaya dan mau melangkah, penyertaan Tuhan tuh dan plan Tuhan tuh luar biasa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Amin. Oke. Di part terakhir, kalau saya lihat dari kisah ini, ada pelajaran seperti ini. Hidup dengar-dengaran dengan Tuhan, itu bisa membawa hidup kita kepada keputusan-keputusan dan jalan-jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan di saat kondisi yang kekurangan pun, ketika itu jalannya Tuhan, kita tidak akan pernah rasa yang namanya sendirian. Karena Tuhan selalu menyertai. Kadang kita aja yang egois, bilang, aku gak ngerasain Tuhan, karena kita sendiri yang menutup diri kita. Aku gak percaya lagi lah mbak Tuhan. Karena apa? Mindset kita udah tertutupi, hati kita sudah tertutupi dengan batasan-batasan yang kita buat. Jadi saudara, saya mau ajak kita semua untuk sama-sama belajar dari kisah ini. Bahwa setiap kita sudah diatur baik dengan Tuhan. Rencana, planning, segala apapun yang terjadi dalam hidup kita itu sudah diatur dengan baik. Dan jangan batasi pertolongan, penyertaan, serta berkat Tuhan itu dengan nalar kita, karena tidak akan mampu. Hidup terus dengar-dengar akan Tuhan, intimacy with God, bahasa Inggris ya. Betul, saya hidup bergaul dengan Tuhan itu memang kadang bosenin ya. Bosenin karena kita sendiri, bukan karena Tuhan yang tidak hadir. Kadang karena kita sendiri aja yang ngerasa bahwa Tuhan tidak hadir. Tapi kalau kita benar-benar menyadari, bergaul karib
dan mau dengar-dengaran Tuhan sama Tuhan itu, kita akan pastinya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan saya yakin keputusan-keputusan yang kita ambil, jalan yang kita ambil, bahkan segala apapun yang kita alami, itu sudah terencana dengan baik sama Tuhan, walaupun ada prosesnya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sampaikan melalui firman yang ada dalam 1 Raja-Raja 17 ini. Terima kasih Tuhan, mampukan setiap kami untuk mengerti bahwa rencana Tuhan itu sudah terencana dengan baik untuk setiap hidup kami masing-masing. Dan mampukan setiap kami buat mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami dengan terus dengar-dengaran akan firman-Mu, dengar-dengaran akan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami tidak salah jalan, hidup kami tidak salah langkah, dan kami beroleh kasih karunia daripada Tuhan, sehingga Tuhan menyertai setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, namun biarlah Roh Kudus terus memberikan pengertian dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami bukan hanya sebatas mendengarkan, namun hidup kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang sudah melayani untuk Pak Pendeta Eliezer dan juga Ibu Pendeta Reva, ya kan. Terima kasih untuk pelayanannya. Nah, ada pengumuman yang pertama, mulai kurang lebih 2 minggu lagi kita akan mengadakan